Mama. Mama ada di. Apa? Iya. Iya. Oh, jadi ini udah dari kemarin-kemarin yang Cesa coba mau ambil ya. Tapi nggak bisa saya dapatkan. Jadi ini tadi udah diikatkan pisau Bapak Cesa sambil. Nah, Bisa. dengan segampang itu dia langsung dapat. Iya, dapat. Dapat jantung pisang. Nanti kita mau masak dengan pucuk ubi itu. Pucuk ubinya pun sudah mulai segar di sana. Iya. Ini udah sampai bopeng-bopeng dia ya, kemarin ada Cesa sogrok-sogrok. Jadi nggak dapat. Akhirnya hari ini dia baru dapat. Halo sobatku, hara salam jua aman mata kerina. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua sehat selalu, semangat pagi dan selamat beraktivitas. Nah, pagi hari ini Cesa mau ngambil pucuk ubi, mau kita masak dengan jantung yang kemarin itu Bapak Cesa ambil ya. Nah, kita mau tumiskan saja lah. Tapi di sini nanti Cesa mau sekalian bercerita lah ya kan. Ternyata dari kemarin sih nanti Cesa agak risau sama salah satu tetangga. Jadi saya kira itu cuman ya belakangan ini saya bilang udahlah itu mungkin hanya saya saja yang berpikir seperti itu, mungkin bukan dia. Dan pokoknya mencoba untuk berpikir positif lah ya kan. Enggak lah, udahlah. Ternyata kemarin tetangga saya yang sebelah ini, tetangga yang baru pembangunan itu, yang rumahnya yang besar itu, dia datanglah ke rumah ini. Baru dia bilang, "Kak, pinjam dulu aku ember," katanya. Ambil kebetulan ada ember di luar ya kan. Habis itu mukanya sambil merah padam, lagi kesal kayaknya, dia lagi marah. Dia bilang, "Barang-barangku hilang semua di situ. Ember saja pun hilang. 2 ember sudah saya bawa ke situ hilang. Papan-papanku pun hilang. Belotiku banyak sekali hilang. Kenapa lah di tempat kita ini banyak kali maling," kata dia seperti itu. Jadi Om ngomong seperti itu, Om bermaksud nuduh saya. Nah, saya pun ngomongnya agak ngotot seperti itu ya kan, karena dia ngomongnya agak sedikit seperti emosi seperti itu, karena mukanya merah padam karena dia kesal ya kan. Bukan saya maksud nuduh kakak, cuma saya agak kesal aja tadi karena saya mau nyemprot. Di situ ember-ember saya sudah nggak ada. Saya tengok memang papan saya udah nggak ada sebagian, beloti saya juga udah pada hilang. Kalau kakak ya nggak mungkin lah, untuk apa pula sama kakak, karena rumah kakak kan udah selesai juga, kata Om itu. Simpan aja lah baik-baik Om, simpanin aja ke dalam. Saya bilang kan rumahnya itu belum selesai, jadi belum ada pintunya. Jadi ditaruhilah semua barang-barangnya sudah ke dalam, baru itu pintu-pintunya tak jendela-jendelanya pun dipaku sama genteng, dipaku. Kalau dia datang ya dibuka, kalau dia pergi dipaku lagi sama dia, karena dia kesalnya semua pada hilang. Saya sih diam aja ya, pura-pura nggak tahu juga lah, nggak mungkin juga karena Cesa bilang yang tidak saya lihat kan. Walaupun saya memang melihat ada yang mengambil, nggak mungkin pula saya berani mengatakannya sama Om itu, yang ada nanti malah melalui mulut saya pula nanti mereka pada berantem ya kan. Ya tapi saya juga sama tetangga yang merasa nggak enak juga ya kan, kalau ada tetangga yang kehilangan, nah dia belum pindah di situ sementara kita yang bersampingan rumahnya. Jadi kita ya, walaupun dia bilang dia tidak menuduh saya, ya saya juga tetap merasa gimana gitu ya kan. Nanti jangan-jangan nanti dia memang benar-benar menuduh saya seperti itu kan. Padahal kita juga sudah bercerita di sini juga sering nanti Cesa bilang kalau saya juga sering kehilangan. Saya bilang aja sama Om itu, ya simpanin aja lah semuanya. Dulu juga waktu kita masa pembangunan, papan sama beloti kita sering hilang juga. Jadi ya kita jaga aja barang kita masing-masing. Nanti Cesa bilang aja lah seperti itu. Dianya juga ngomong sih, dia juga mencurigai yang saya curigai. Cuman saya juga nggak berani membenarkan omongan dia, karena saya juga tidak ada bukti. Nanti kalau saya ngomongin kalau dia memang dia orangnya, nanti jatuhnya kita ke fitnah ya kan, karena kita nggak ada bukti untuk
menuduh dia langsung. Ya seperti yang Nandi Cesa bilang tadi lah sama Omi itu, ya jaga barang masing-masing. Kalau kiranya nggak yakin taruh di luar, ya masukkan aja lah ke dalam, ya Nandi Cesa bilang seperti itu. Iya sih Kak, bisa aja sih kita bikin seperti itu, tapi sampai kapan kata dia. Kita ya kalau tinggal di situ pasti ada aja lah yang barang kita di luar, karena rumah kita ini kan bukan di tembok keliling. Pasti ada lah, itu kan ember, dan dia memang taruh di luar karena dia biasa untuk kayak ngaco semen, terus itu untuk dia menyemprot, itu mau nyemprot rumput, dia mencari embernya, di embernya sudah tidak ada. Jadi dah susah lah urusannya kalau udah seperti itu ya kan. Kalau ada tetangga yang agak jahil tangannya, kita pun udah resah di situ, nggak nyaman juga ya. Kayak mana kita melihat dia selalu, kita mau ngomong takut nggak enak, kita nggak ada bukti juga, yang ada nanti malah berantem. Serem juga kalau berantem sama tetangga, apalagi kita punya bocil, nanti bocil kita main di luar, tahu dia karena kesal sama kita buat sesuatu yang kita tidak nyangka dia akan buat ya kan. Jadi begitulah. Cobalah itu lihat. Saya beralih omongan dulu ya. Itu saya beli bawang itu sekecil itu. Kemarin saya belinya 1 kilo 5.000 saja. Bayangkan bawang 1 kilo 5.000 udah di pasar. Berapalah dia beli ke petani ya kan. 1 kilo 5.000. Nanti Cesa bawang itu 1 kilo itu udah sampai sebulan, itu sudah 3 minggu masih sebanyak itu. Karena dia kecil-kecil ya kan. Kalau kecil-kecil ini agak males juga mengupasnya, jadi tidak terlalu banyak memakai bawang. Itulah kadang untungnya kalau kita ke pasar itu sudah mau tutup. Sudah semuanya pada menyimpannya, jadi dia jual murah saja. Mungkin dia udah ada untung, terus itu dia jual ya, modalnya mungkin dia jual ya kan. Jadi 5.000, bayangkan sekilo 5.000, ya ampun, sebanyak itu 5.000 perak. Oke, dari Cesa beralih ke omongan yang tadi. Jadi ya banyak juga yang mungkin beranggapan kemarin seperti yang Nani Cesa anggap sih. Mungkin perasaan saya saja, mungkin bukan dia lah, mungkin tidak begitulah. Saya coba berpikir positif, ternyata ada juga yang merasakan yang seperti Nani Cesa rasakan. Jadi ya bukan salah saya juga ya kan, bukan salah pikiran saya juga, ya memang seperti itu dianya. Kalau udah namanya nggak enakan sama tetangga ini, udahlah, udah memang gak nyaman, rasa kesal selalu. Kalau udah nengok dia tuh kesal selalu ya kan. Oke lah, begitulah cerita Nani Cesa hari ini. Ya saya bukan maksud seujon atau berpikir negatif kan, tapi memang begitu adanya. Memang selalu itu apapun selalu pindah dari tempatnya, bahkan hilang tidak kembali ya. Jadi ya kalau udah seperti itu ya siapa lagi, pasti ada lah yang ngambil. Saya tidak di sini, saya tidak sebutkan orangnya ya. Jadi saya tidak tidak masuk dalam fitnah ya, karena saya hanya menceritakan bahwa saya kehilangan dan juga Om itu juga kehilangan. Jadi kami sama-sama kehilangan. Oke sobatku, tumis pucuk ubi dan jantung pisang kita sudah masak. Nanti Cesa mau lanjut di video bapak saya. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Salam jujur.